Shalom semua, apa kabar? Udah sebulan kemarin ya nggak ketemu. Semoga semuanya dalam keadaan baik, semuanya terus semangat, terus berjuang, dan percayalah setiap hal sedang Tuhan kerjakan buat kebaikan kita. Kalau hari ini kayaknya kita merasa keadaanku kurang baik gitu, jangan nyerah, karena itu bukan akhir segalanya. Dan kalau misalnya keadaan kita masih kurang baik, percayalah Tuhan itu sedang terus mengerjakan untuk kebaikan kita. Jadi selalu semangat, selalu berjuang, karena saya percaya kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita selalu mengandalkan kekuatan daripada Tuhan, akan selalu ada jalan keluar, akan selalu ada pemeliharaan Tuhan. Jadi selalu semangat, terus berjuang sampai menang. Hari ini saya mau share di bulan Februari ini tentang giving my best, memberi yang terbaik. Dan sebelum sharing, yuk kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih Bapak buat malam ini Tuhan, kami boleh bertemu kembali dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kami tahu itu semua berkat kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan yang terus mengiringi langkah hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapak untuk segalanya. Malam ini Tuhan, kalau kami akan share Tuhan tentang giving my best, kami berdoa biar Tuhan buka hati kami, pikiran kami, untuk kami boleh belajar bersama, supaya pesan yang Tuhan akan sampaikan itu boleh menjadi pesan untuk setiap pribadi yang mendengarnya Tuhan. Biar firman-Mu memberikan kekuatan, firman-Mu memberikan semangat, firman-Mu memberikan koreksi, dan firman-Mu terus membuat kami bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Kami menyerahkan waktu ini Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu Tuhan berasal daripada Engkau dan akan menguatkan setiap mereka yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi saya mau share ya beberapa hal yang saya dapat waktu saya merenungkan tentang giving my best. Yang pertama, giving my best atau memberi yang terbaik itu bersifat personal, bersifat pribadi. Artinya apa? Takaran pemberian yang terbaik, takaran seseorang melakukan yang terbaik itu nggak ada pakemnya, nggak ada standarnya. Misalnya, oh kalau kamu segini baru kamu sudah melakukan yang terbaik, atau kalau kamu segini atau kamu segini, itu nggak ada takarannya gitu. Itu berbeda untuk setiap pribadi. Dan hanya kita sendiri dan Tuhan yang memberi kemampuan ke kita, itu yang sebenarnya bisa menilai, bisa menentukan kita tuh sebenarnya udah kasih yang terbaik atau belum gitu. Dan orang lain itu nggak akan pernah bisa bilang, kamu belum ngasih yang terbaik, kamu asal-asalan atau gimana. Karena apa? Yang tahu kita udah ngasih yang terbaik, kita udah ngasih semua yang kita punya, kita udah kasih semua yang ada di kemampuan kita, talenta kita, itu cuma kita dan Tuhan sang pemberi. Oleh sebab itu apa? Jangan sombong kalau misalnya kita melakukan sesuatu, kita merasa, aku udah bisa loh melakukan yang terbaik. Tapi juga jangan pula minder, jangan pula berkecil hati karena membandingkan, waduh kok kayaknya dia bisa ya segitu ya, aku kok cuma segini-segini ya. Jangan gitu. Karena yang namanya giving my best, memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik, itu bersifat pribadi, bisa berbeda untuk setiap orang. Saya suka kata-kata ini ya. You cannot be the best in everything, but you can always do the best in everything. Artinya apa? Kita nggak bisa untuk menjadi yang terbaik dalam semua hal gitu. Itu rada-rada mustahil sih. Contohnya anak-anak kita lah ya. Atau kalau kita misalnya ngelihat teman kita lah gitu. Bilang aja, mungkin dia bagus. Kalau dulu saya sekolah tuh saya ingat ya, mungkin saya lebih bagus di mata pelajaran IPS daripada IPA. Saya merasa otak saya itu lebih bisa mikir cepat, lebih bisa mikir dengan maksudnya nyambung banget, terus tek. Itu kalau misalnya pelajaran IPS. Tapi kalau udah dikasih suruh mat, apalagi fisika, itu kok kayaknya nggak nyantol ya. Karena itu dibilang apa? Kita mungkin nggak bisa jadi terbaik dalam segala hal, tapi kita selalu bisa untuk melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik dalam segala hal. Dan itu kabar yang sangat menyenangkan dan sangat membahagiakan, karena kita harus sadar, iya benar, kita tuh memang gak bisa kok untuk selalu jadi yang terbaik dalam segala hal.
Tapi kita selalu bisa untuk berusaha memberikan yang terbaik, untuk melakukan yang terbaik yang kita bisa. Nah, karena itu ayo semangat gitu. Waktu kita berbicara tentang memberi yang terbaik, patokannya bukan seberapa kok orang lain melakukannya, bukan si A, si B, si C bisa ini itu, tapi seberapa dari yang kita miliki itu yang kita udah kasih gitu. Seberapa dari yang kita lakukan itu kita udah all out, udah semuanya sak mentok-mentok Nah, kayak gitu ya. Dan yang bikin kita nggak perlu berkecil hati itu, memang manusia tuh ngelihat hasil ya, ngelihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan tuh melihat hati. Tuhan tuh ngelihat kedalaman hati kita. Tuhan tuh ngerti hati kita kayak gimana. Tuhan tuh ngerti motivasi kita. Tuhan itu ngerti seberapa sih kita itu udah berjuang, kita udah berusaha. Itu Tuhan lihat gitu loh. Dan karena itu waktu kita berbicara mengenai memberi yang terbaik, nggak usah iri sama orang lain. Dan gak usah mencoba menjadi seperti orang lain. Dan gak usah mencoba untuk melakukan seperti yang orang lain lakukan juga. Tetapi apa? Jadilah versi yang terbaik dari dirimu sendiri dengan melakukan dan memberikan yang terbaik. Karena setiap kita itu unik. Setiap kita itu Tuhan udah kasih talenta masing-masing. Tuhan udah kasih kelebihan masing-masing. Contohnya Kak Lisa pinter bikin kue sus, bikin roti pizza. Nah, saya nggak bisa bandingin sama Kak Lisa terus minder. Ya nih nggak bisa bikin roti seenak Kak Lisa gitu. Jangan gitu. Tapi lakukan yang terbaik dari apa yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Setiap talenta, setiap kelebihan itu dikembangkan sampai maksimal dan lakukan yang kita bisa dengan segenap hati kita. Dan percayalah Tuhan tuh lihat itu gitu. Yang kedua, waktu kita ngomong tentang giving my best itu saya diingetin dari Kolose 3 ayat yang ke-23 sampai 24. Saya bacain ya, Kolose 3 ayat ke-23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi waktu kita ngomong memberikan yang terbaik, perlu kita ingat bahwa di atas majikan kita, bos kita, atasan kita, ada satu Tuhan yang keren banget, yang luar biasa, yaitu Tuhan kita. Dan kita ini adalah hambanya. Jadi waktu kita melakukan yang terbaik dan melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, itu kita sedang melakukan penyembahan. Kita sedang memberikan penyembahan dalam hidup kita. Kita sedang mengagungkan Tuhan, kita sedang memuliakan Tuhan dari apa yang kita lakukan. Karena itu, jangan pernah minder dengan pekerjaan kita. Jangan pernah minder dengan posisi kita, status kita. Kenapa? Pekerjaan sekecil apapun, seremeh apapun, waktu kita itu mau mengerjakan dengan segenap hati, waktu kita mau melakukan semuanya dengan apa yang kita bisa, itu pasti memberikan hasil yang luar biasa. Pasti Tuhan itu akan disenangkan. Pasti kita akan diberkati. Kita juga akan memberkati orang lain dengan apa yang kita bisa. Contohnya nih, kadang ada yang merasa, aduh aku itu kayaknya ibu rumah tangga yang biasa, nggak kerja. Mungkin merasa diri kadang, wih kok kayaknya yang kerja di kantor lebih keren ya. Akhirnya merasa, aduh pekerjaan jadi ibu rumah tangga cuma ngurus anak, ngurus suami ini kok kayaknya remeh banget. Salah gitu. Kalaupun kita sedang dipercaya untuk hanya menjadi seorang ibu rumah tangga, lakukan itu dengan segenap hati. Rawat dan pelihara suami dan anak-anak kita dengan segenap hati, dengan yang terbaik. Didik anak-anak yang Tuhan udah berikan dengan nilai-nilai yang benar, dengan nilai-nilai kerajaan surga, sehingga nanti waktu orang melihat, oh suaminya seperti ini, anaknya seperti ini, percayalah, itu karena ada seorang wanita yang hebat di belakangnya. Ada seorang ibu, ada seorang istri yang luar biasa. Jadi malam ini ayo semangat. Sebab Tuhan kita bukan manusia, tapi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mempunyai segala sesuatu, Tuhan yang luar biasa. Jadi waktu kita melakukan apapun, hal yang kecil, hal yang remeh-temeh, tapi dengan segenap hati, itu pasti akan berdampak, pasti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Karena itu apa? Penting banget
kasih yang terbaik buat Tuhan. Lakukan segala sesuatu tuh buat Tuhan gitu. Meskipun kadang dalam pekerjaan ya, kita melakukan sesuatu yang kayak kita nggak suka. Kita atau dalam pelayanan, kita melakukan sesuatu yang mestinya itu nggak kita banget gitu. Tapi waktu kita mau mengerjakan, karena kita tuh paham, aku ngerjain bukan buat diriku, aku ngerjain bukan buat orang lain, tapi aku ngerjain buat Tuhan. Itu loh yang luar biasa. Waktu kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk Tuhan, maka kita akan punya sikap untuk kita mengerjakan segala sesuatu itu dengan maksimal. Beberapa hari yang lalu suami saya ada keperluan, jadi dia ke mall gitu, dia ke Galaxy Mall, dan dia cerita, dia bilang, aduh sedih banget ya kalau ngeliat di Galaxy Mall sekarang itu banyak yang tutup gitu. Dan waktu dia kayak gitu, saya cuma kepikir gitu, waktu dalam keadaan pandemi yang susah ini, toko-toko tutup, itu artinya apa? Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan gitu. Jadi kalau hari ini saya, Anda, kita semua, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa melakukan sesuatu, kita masih bisa memperoleh penghasilan. Ayo gitu, jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan percayakan, apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita bisa lakukan, itu lakukan dengan segenap hati, lakukan dengan bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena Anda sudah menerima berkat yang mungkin orang lain lagi cari gitu. Anda sedang mengerjakan yang mungkin orang lain tuh lagi berusaha untuk dapetin gitu. Dan Anda punya itu. Jadi ayo semangat, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Lakukan yang terbaik. Dan yang ketiga yang saya mau share adalah bahwa ada upah. Di Kolose tadi dibilang, ada upah ketika kita mengerjakan yang terbaik. Ada upah ketika kita melakukan yang terbaik. Yang pertama itu, saya percaya upahnya adalah kita mendapatkan perkenanan Tuhan dan perkenanan manusia. Dari mana? Dari cerita Yusuf. Kalau kita baca di Kejadian 39 ya, kita baca kisah Yusuf setelah dia dijual oleh saudaranya di Mesir ya. Pertama dia kerja di rumah Tuan Potifar nih. Dan di sana itu dicatat gitu. Apapun yang Yusuf lakukan itu Tuhan buat berhasil. Kepikir gak sih kalau Yusuf itu asal-asalan, kalau Yusuf itu gak punya excellency spirit atau semangat untuk selalu melakukan yang terbaik, mengusahakan yang terbaik, masa sih semuanya itu berhasil? Saya percaya Bapak Ibu, semua kerja keras itu akan membuahkan hasil. Jadi kalau yang namanya ngasal itu gak bakalan berhasil. Yang namanya ngasal itu hasilnya juga akan ngasal gitu. Yang namanya usaha yang biasa-biasa akan menghasilkan hasil yang biasa-biasa. Tapi kenapa kok Yusuf itu bisa sampai berhasil? Tuhan itu sampai sertai dia. Dia sampai dapat yang namanya favor, perkenanan di hadapan Tuhan dan di hadapan Tuan Potifar. Bahkan dibilang segala sesuatu yang menjadi milik Potifar itu, yang ada di rumahnya, itu diserahkan dalam kekuasaan Potifar gitu. Kecuali istrinya ya. Dan kalau nggak salah dibilang dan makanannya, tuannya yang nentuin sih mau makan apa gitu. Tapi intinya apa Bapak Ibu? Di sini saya belajar ya, kalau Yusuf itu adalah pribadi yang selalu mengusahakan yang terbaik, pribadi yang selalu melakukan yang terbaik gitu. Karena itu akhirnya apa? Yang dia kerjakan berhasil, dia disertai oleh Tuhan. Dan nggak sampai itu, masalah datang, dia difitnah sama si tante Poti, lalu dia dimasukkan penjara. Tapi apa yang terjadi di penjara? Dia menjadi kepercayaan kepala penjaranya. Dia juga ngatur di sana. Nah, di situ kita tahu bahwa giving the best, melakukan yang terbaik, melakukan yang segenap hati, melakukan yang gak asal-asalan, itu dimiliki oleh Yusuf. Jadi mau dia dimanapun dia dipindahkan, itu akhirnya dia bisa memikat hati Tuhan untuk menyertai dia dan membuat berhasil, memikat hati yang namanya Tuan Potifar, memikat hati yang namanya kepala penjara. Kenapa? Ya karena Yusuf kalau ngerjain gak pernah asal-asalan. Kalau dia mau ngerjain sesuatu, dia kerjain sampai beres. Bahkan mungkin bisa bilang, orang tuh suka bilang gini, extra mile. Harusnya kita ngerjain sampai segini, tapi karena kita tuh mengusahakan yang terbaik, akhirnya kita kerjain yang segini, melampaui yang diekspektasi, melampaui yang diharapkan gitu. Jadi waktu kita mengerjakan yang terbaik, maka kita akan mengerjakan yang melampaui harapan. Mungkin selama ini atasan kita
ngasih job desk gini. Kalau kita mengerjakan yang terbaik, maka kita akan mengerjakan lebih. Kita nggak hitung-hitungan, tapi kita kasih apa yang bisa, apa yang ada padaku, itu aku kasih semuanya. Dan percayalah Bapak Ibu semua, kalau Anda berani all out, kalau Anda berani segenap hati, kalau Anda melakukan segala sesuatu itu yang terbaik, maka Anda pun akan menerima hasil yang terbaik. Dan bukan cuma hasil yang terbaik, Anda akan mendapat favornya Tuhan, Anda juga akan mendapatkan favornya manusia. Anda mendapatkan perkenanan di hadapan Tuhan dan manusia. Apa yang Anda kerjakan berhasil. Anda juga akan diberkati dan memberkati orang lain. Yang kedua, kenapa sih kalau kita itu mengerjakan yang terbaik? Upahnya itu apa? Ternyata pada saat kita mengerjakan yang terbaik, kita sedang menguatkan karakter-karakter yang baik, nilai-nilai yang baik dalam diri kita. Kalau kita ngomong tentang ini ya, bedakan antara being the best sama do the best. Menjadi yang terbaik sama melakukan yang terbaik ini. Kalau being the best, menjadi yang terbaik, itu seringkali hubungannya sama kompetisi. Karena kita berusaha, kita selalu mau jadi yang terbaik. Akhirnya apa? Kita cenderung membandingkan apa yang kita lakukan dengan orang lain gitu. Akhirnya fokus kita bukan apa yang di dalam kita, apa yang kita bisa, tapi fokus kita yang di luaran ini. Sebelahku ngapain ya? Temanku ngapain ya? Situ ngapain ya? Ini ngapain ya? Akhirnya fokusnya keluar terus gitu. Dan akhirnya kita apa? Nempatin diri kita, oh pokoknya mesti aku terus, pokoknya harus aku yang terbaik, apa-apa harus aku gitu. Dan gak jarang dalam sebuah kompetisi, karena kita ingin jadi yang terbaik, mata kita mulai gelap. Kita mulai menghalalkan segala cara demi mendapatkan atau menjadi yang terbaik. Akhirnya apa? Capek. Karena kita apa? Bandingin terus sama orang lain. Akhirnya capek, stres sendiri. Bedakan dengan do the best atau melakukan yang terbaik. Waktu kita do the best itu artinya apa? Setiap saat dalam hidup kita melakukan yang terbaik. Setiap saat dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan, kita pastikan kita sudah memberikan yang terbaik, yang sudah maksimal. Kita sudah mengeluarkan segenap potensi, kelebihan, talenta yang ada pada kita, yang kita berikan. Dan itu gak capek. Kenapa? Karena kita berjuang dari apa yang ada di dalam kita, apa yang kita bisa lakukan. Dan waktu kita melakukan itu, ternyata kita sedang menguatkan hal-hal yang baik dalam diri kita. Contohnya apa? Waktu kita berusaha melakukan yang terbaik, maka kita akan menjadi orang yang terus berjuang. Kita akan menjadi orang yang fokus. Kita akan menjadi orang yang punya ketetapan hati. Kita menjadi orang yang punya keteguhan hati. Kita menjadi orang yang punya kemampuan untuk bertahan, untuk terus berjuang, gak menyerah. Kita juga mengembangkan yang namanya kedisiplinan kita. Iya dong, kalau mau ngasih yang terbaik mesti mendisiplinkan diri sendiri, mendisiplinkan kemalasan kita, mendisiplinkan keenaan, kenyamanan kita untuk kita terus memberikan yang terbaik. Kita juga mengembangkan kesabaran, karena kalau mau ngasih yang terbaik itu harus dilakukan terus menerus, harus sabar, gak cuma sekali. Kalau misalnya gak dapin yang namanya kesulitan, gak langsung nyerah, tapi tetap berjuang supaya bisa ngasih yang terbaik. Kita juga menjadi orang yang memelihara integritas, kita juga jadi orang yang mikir orang lain juga. Dan akhirnya semua yang kita lakukan, setiap usaha, setiap waktu, setiap tes yang kita lakukan, yang kita lewati supaya kita bisa sabar, kita bisa bertahan. Dan akhirnya tanpa sadar kita ngapain? Kita itu udah push diri kita udah dorong diri kita melampaui limit kita. Karena kita mau berupaya untuk jadi yang terbaik. Dan akhirnya apa? Tanpa kita sadari, ternyata aku bisa ya. Ternyata hal-hal yang selama ini aku pikir susah, yang selama ini aku pikir kayaknya gak mungkin deh aku bisa. Kayaknya ya kalau dia emang pinter sih, kalau dia emang cepet sih, kalau dia emang cerdas sih, kalau dia emang kreatif, enggak gitu. Waktu kita mengusahakan yang terbaik, kita temukan bahwa hal-hal yang dulu kayaknya susah buat kita, hal-hal yang dulu kayaknya kayak pengen nyerah ya, tapi waktu kita berusaha selalu yang terbaik, kita temukan kita bisa melakukan lebih dari apa yang kita bayangkan. Kita bisa melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan. Dan ingat saudara, waktu kita mengusahakan yang terbaik,
dan kita menyerahkan pada Tuhan, Tuhan pun akan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Waktu kita berbicara tentang memberikan yang terbaik, itu adalah suatu proses, bukan sebuah hasil. Fokusnya adalah proses. Bagaimana dalam proses perjuangan melakukan yang terbaik itu, kita sedang mengembangkan kok segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Saya ingat Cik Mei, dia selalu cerita kalau sekarang dia lagi banyak ya dilatih untuk jadi training gitu. Ada banyak hal yang dia kalau dia bilang dulu dia mikir apa bisa ya, maksudnya sesuatu itu, tapi ternyata Tuhan bawa dan akhirnya dia enjoy dan dia malah, saya merasa, maksudnya saya juga melihat bagaimana Cik Mei itu akhirnya bisa mengembangkan apa yang sudah ada di dalam dirinya gitu, setiap potensi, dan dia selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik gitu. Dan saya percaya dalam dia mentraining juga ada banyak orang yang belajar, ada banyak orang yang terberkati. Kenapa? Karena dia mau terus belajar, dia mau terus berjuang untuk kasih yang terbaik. Dan saya suka kalimat ini ya dari Mahatma Gandhi. Strength does not come from winning. Your struggles develop your strength. When you go through hardship and decide not to surrender, this is strength. Jadi kalau diterjemahkan ini, kekuatan itu bukan datang atau timbul atau muncul dari kemenangan, tapi justru dari perjuangan. Pada saat Anda terus berjuang, Anda sedang mengembangkan kekuatanmu. Dan waktu kita melalui kesulitan, waktu kita melalui tantangan, waktu kita melalui masalah, dan kita memutuskan, aku gak akan nyerah, aku akan terus berjuang, aku akan terus berlari, aku akan terus mengejar yang di depanku. Itulah kekuatan. Waktu kita gak menyerah, waktu kita gak stop, waktu kita terus, karena kita mau kasih yang terbaik. Waktu itu Anda sedang mengembangkan setiap apa yang ada di dalam kita. Apa yang baik, karakter-karakter nilai yang baik, itu sedang dikembangkan. Jadi Bapak Ibu, ayo sama-sama yuk kita jadi orang-orang yang selalu memberikan yang terbaik, selalu melakukan yang terbaik. Karena apa? Karena Anda semua di sini adalah wakil-wakilnya Tuhan. Bagaimana dunia bisa melihat Tuhan lewat kita? Waktu kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, waktu kita bisa melakukan hal-hal dengan segenap hati dan membuahkan hasil yang baik, dunia mulai melihat Anda. Dunia mulai akan penasaran, kok bisa sih dia sampai kayak gitu? Dan mereka akan mulai tertarik, bukan lagi Anda, tapi siapa yang ada di dalam Anda. Jadi ayo semuanya semangat. Apapun keadaanmu hari ini, jangan nyerah. Lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik, karena ada upah yang Tuhan kita, Bapa kita di surga, berikan. Waktu kita terus berjuang, kita terus bertanding sampai selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga kita sama-sama belajar, kita menjadi pribadi yang lebih baik, kita menjadi pribadi yang lebih kuat, dan biar komunitas kita itu diisi oleh orang-orang yang terus mengerjakan dan melakukan yang terbaik, supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Yuk kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak buat malam ini Tuhan, kami boleh belajar bagaimana kami terus memberikan yang terbaik, bagaimana kami terus melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan gak mudah untuk memberi yang terbaik, apalagi di tengah dunia yang serba apa adanya, yang penting selesai, yang penting cepat. Tapi hari ini kami mau belajar Tuhan, bulan ini kami mau belajar bagaimana kami harus memberikan yang terbaik, supaya Engkau boleh bersinar lewat kehidupan kami. Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu di tempat ini, kami yang sedang terus berjuang, kami yang bahkan sedang menghadapi tantangan yang berat, kami gak mau menyerah Tuhan, tapi kami mau terus memberi yang terbaik yang kami bisa. Kami mau terus mengusahakan yang terbaik yang kami bisa, karena kami tahu waktu kami terus berjuang, kami sedang mengembangkan semua yang baik dalam diri kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap orang yang berupaya berjuang dengan segenap hati,
Tuhan akan memberikan perkenanan-Mu. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan keberhasilan. Dan aku berdoa malam ini Tuhan, biar setiap kami menjadi pribadi yang terus bersemangat, pribadi yang terus beroleh kekuatan daripada Tuhan untuk kami melakukan yang terbaik dalam setiap hal yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami boleh melakukan dan mengusahakan yang terbaik di tengah keluarga yang Tuhan beri. Kami boleh menjadi suami yang terbaik, istri yang terbaik, anak yang terbaik, orang tua yang terbaik, menantu yang terbaik, ipar yang terbaik, apapun yang terbaik yang menjadi fungsi dan peranan kami. Kami juga mau Tuhan selalu mengusahakan yang terbaik dalam pekerjaan yang Tuhan berikan buat kami. Supaya kami Tuhan boleh mengembangkan setiap potensi yang Tuhan telah taruh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar setiap kehidupan kami menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala yang baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan berkomitmen untuk selalu mengusahakan dan mengupayakan yang terbaik. Terima kasih Bapa buat malam ini Tuhan, berkati setiap telinga-telinga yang mendengar, supaya mereka beroleh kekuatan, mereka beroleh semangat yang baru. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap semangat, memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik, dan percaya kita akan mendapatkan hasil yang terbaik bersama dengan Tuhan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Selamat malam.